Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Tulus Suryanto, SEMMAKTCA selaku moderator dan dosen pembahas 1. Yang terhormat Ibu Lia Ermawati, SEMSAK selaku dosen pembahas 2. Yang terhormat Ibu Nanda Aulia, SEMM selaku notulen. Yang terhormat Bapak Arifah Kurniawan, SEMSA selaku petugas. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Maharani, NPM 18510300147 dari Prodi Akuntansi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Laba Akuntansi terhadap Pembagian Dividen menurut Perspektif Islam Studi Kasus pada Perusahaan Food and Beverage pada tahun 2016 hingga tahun 2020. Latar belakang pada penelitian saya yaitu pada umumnya suatu perusahaan selalu ingin memperoleh keuntungan agar dapat terus tumbuh dan berkembang dalam menjalankan bisnis atau usahanya. Modal dapat berasal dari pemilik perusahaan dan pihak lain seperti investor dan kreditor. Seorang investor dapat menginvestasikan dananya di perusahaan dengan tujuan untuk dapat memperoleh dividen. Besar kecilnya dividen tergantung juga dari pencapaian laba perusahaan, di mana jika laba besar, maka perusahaan membagikan dividen juga besar. Dan sebaliknya, jika laba kecil, maka perusahaan membagikan dividen juga kecil. Dari penyajian laporan keuangan tahunan dari beberapa perusahaan, terlihat adanya ketidaksesuaian antara fakta yang seharusnya terjadi dengan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan. Jika laba meningkat, maka dividen kas juga meningkat. Perusahaan food and beverage memproduksi barang-barang kebutuhan utama, yaitu makanan dan minuman, sehingga diprediksi bahwa perusahaan ini akan terus bertahan dan stabil dalam segala kondisi. Atas dasar itu, peneliti mengambil judul Pengaruh Laba Akuntansi terhadap Pembagian Dividen Kas menurut Perspektif Islam Studi Kasus pada Perusahaan Food and Beverage pada tahun 2016 hingga tahun 2020. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah laba akuntansi berpengaruh terhadap pembagian dividen kas pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 hingga tahun 2020. Selanjutnya yaitu kerangka teoritik atau tinjauan pustaka. Teori yang digunakan yaitu yang pertama ada teori agensi. Teori agensi yaitu teori yang menggambarkan hubungan antara dua pihak, di mana salah satu pihak sebagai prinsipal penyewa atau memerintahkan pihak lain yang disebut agen untuk melaksanakan tugas atas nama prinsipal. Yang kedua yaitu ada teori pensinyalan, yaitu suatu perilaku manajemen perusahaan dalam memberi petunjuk untuk investor terkait pandangan manajemen pada prospek perusahaan untuk masa depan. Ketiga yaitu ada laporan keuangan, yaitu hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keempat ada laba akuntansi, yaitu perbedaan antara pendapatan yang direalisasikan dari transaksi yang terjadi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Yang kelima ada dividen, yaitu bagian laba yang diberikan emiten kepada para pemegang saham. Dalam penelitian ini, penulis menyusun tulisan yang bersifat kuantitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen berbentuk angka. Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah data sekunder laporan tahunan perusahaan food and beverage dari Bursa Efek Indonesia tahun 2016 hingga tahun 2020. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek pada tahun 2016 hingga tahun 2020. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan kriteria tertentu. Teknik analisis data yang digunakan yaitu metode analisis statistik. Yang selanjutnya dilakukan uji regresi sederhana yang terdiri dari ordinary least square, fixed effect, random effect. Lalu uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji t-test, dan uji koefisien determinasi. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai proposal penelitian saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.